Kita kembali ke virtual, dan di ujung virtual saya sudah melihat ada Pak Romi Hidayat yang sudah raise hand saat ini. Ya, mohon disebutkan dari mana Pak Romi Hidayat. Silakan Pak Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Romi Hidayat, saya dari Jakarta Timur. Jakarta Timur, ya. Silakan Pak Romi. Terima kasih, Buya. Ada pertanyaan yang ingin saya utarakan terkait masalah pengertian rijal dan nisa. Kalau di dalam Quran, pengertian rijal itu adalah sesuatu yang berlari cepat, kencang, itu adalah rijal. Sedangkan yang berlari pelan, lambat adalah nisa. Sementara kita ini tahunya yang namanya rijal itu merujuk kepada laki-laki. Sedangkan nisa itu adalah perempuan. Itu dilihat dari sisi gendernya. Sementara di Quran itu kan sebenarnya saya meyakini Quran itu tidak mengenal gender di situ. Nah, itu bagaimana menurut Buya? Karena secara kajian linguistik pastinya Quran itu tidak mengenal gender. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang di dalam bahasa Arab, khususnya disiplin morfologi, bahwa setiap terma yang kita bangun itu punya asal usul, ya, perpindahan konjugasinya itu jelas. Kenapa hati disebut dalam bahasa Arabnya qalbun? Litaqallubihi, karena dia sering bolak-balik gonjang-ganjing. Ya kan begitu. Kenapa seorang pimpinan perusahaan namanya Rois? Ya, li'annahu yatara'asu, ya karena dia ada di atas seperti kepala. Dan seterusnya. Kenapa ini disebut baitun? Li'anna hadza makan yabitu fihi nas. Karena menginap di situ, bata yabitu namanya bait, itu rumah, dalam tempat menginap. Kenapa disebut manzil? Li'anna nazala fihi nas. Nazala menjadi manzil. Itu dalam bahasa Arab. Nah, ketika kita ingin menelusuri kenapa laki-laki disebut rijal, itu ya karena ya tarojjalu itu, rijlun itu adalah kaki, rijlun kaki, rojulun laki-laki, ya tarojjalu berjalan kaki. Ini dalam Al-Qur'annya dikatakan wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina ya min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Ya, yaitukah rijalan, mereka akan datang bukan laki-laki. Rijalan itu ay mutarojjilina, yaitu datang berjalan kaki, ala kulli dhamirin, atau naik unta. Ada yang naik unta, ada yang jalan. Rijal itu maknanya bukan laki-laki tapi berjalan kaki. Jamak dari mutarojjilin. Jadi artinya kalau kita ingin mengidentifikasi kenapa laki disebut rijal karena dia berjalan cepat, perempuan lamban, bisa. Tapi juga bahwa secara dari sisi gender, bahwa laki-laki itu kalau dari gender, dari kelamin namanya dzakar. Perempuannya namanya unsa. Laki-laki itu dzakar ya. Min dzakarin unta. Kalau barangmu, kemaluanmu bahasa Arabnya apa? Zakar juga. Jadi zakar itu penis. Jadi laki-laki adalah zakar. Barangnya namanya zakar. Jadi kenapa orang itu namanya penis? Karena dia punya penis. Kenapa disebut zakar? Karena punya zakar. Ya kan begitu. Nah kenapa unta? Karena punya unta, punya vagina.
Itu dari penelusuran bahasa seperti itu. Akan tetapi nanti pada akhirnya mah di dalam bahasa kata-kata rojul sendiri itu tidak mesti selalu menunjukkan kelamin yang punya penis. Anta rojul, hakikatan anta rojul, amma anta lasta rojulan. Pak Ibnu, anta rojul, amma anta lasta rojulan. Engkau lelaki, kamu bukan lelaki. Apakah jenis kelaminnya? Bukan. Tapi kepribadiannya. Itu bahasa semacam itu. Dan berkembang dari kata semacam itu bahwa nanti pada akhirnya Pak siapa namanya? Pak Romi ya. Bahwa nanti pada akhirnya dalam kajian linguistik bahwa kata itu sesungguhnya tidak pernah memastikan maknanya apa. Akan tergantung di mana letaknya dalam satu kalimat yang sempurna. Itu persoalannya. Jadi artinya kalimat duduk. Apa artinya? So katakan, apa duduk tuh? Kata kerja atau benda? Kata kerja. Nah, apa artinya duduk tuh? Ya begini. Ya nggak tahu. Tapi kalau contohnya Hasan duduk di kursi, baru saya bisa memahami makna duduk. Artinya bokongnya Hasan nempel di kursi. Tapi kalau Belanda menduduki Indonesia, nah bokongnya di mana nempelnya nih? Seorang pengacara minta cerita mendetail kasusnya bagaimana. Karena dia ingin mengetahui duduk perkaranya. Kalau duduk perkara artinya bokongnya perkara. Nah itulah kira-kira seperti itu. Dan nanti setelah kita melihat kalimatnya sempurna diucapkan oleh seseorang, juga belum tentu kita bisa mengetahui apa yang dimaksudkan oleh orang itu. Banyak indikator lain, faktornya harus mendukung apa yang dimaksudkan. Satu contoh yang berulang-ulang saya ceritakan. Saya sedang menduda bertanya kepada seorang janda. Kamu kapan selesai idahnya? Tidak sama dengan seorang naib yang mengatakan kapan selesai idahnya. Kalau yang nanya naib, si janda itu masuk kamar ngambil SK pengadilan agama. Pak naib saya sudah habis idah. Ini tanggal 1 Januari, Februari, Maret. Sudah habis nih. Tapi kalau yang nanya saya, dia tidak akan mengambil surat. Dia menunggu kedatangan saya. Nggak datang-datang, Pak Afkar. Buya ada di rumah nggak? Ada. Apa sih tolong sampaikan. Beneran nggak katanya. Nah inilah makanya miscommunication itu selalu terjadi bukan di kalangan bawah, di kalangan elit, para politisi, di DPR, ya kan banyak salah paham. Ya kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan. Oleh karena itu kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran boleh Anda menafsirkan. Tapi jangan dipastikan bahwa maksudnya Tuhan pasti ini. Jangan kau pastikan. Kecuali engkau telah konfirmasikan kepada sang yang berbicara. Ya Allah maksudnya apa? Satu contoh saja. Ini menjadi hukum Islam. Nyentuh laki-laki, nyentuh perempuan batal enggak? Wudunya? Batal. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Maliki batal enggak? Enggak. Kata Imam Hambali tergantung. Mereka yang mengambil putusan hukum yang berbeda, sumbernya ayatnya sama. Aula mastumun nisa. Kok kenapa begitu? Disitulah kajian linguistik
berperang bahwa Imam Syafi'i dalam ilmu sorobnya, morfologinya, itu dia belum bisa memastikan bahwa wazan mufa'ala itu selalu menunjukkan musyarakah. Ya, lamasum saling pegang memegang. Kalau Imam Maliki dipastikan musyarakah. Adapun dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i bahwa wazan mufa'alah tetap makna sulasi mujarrad, sehingga aulamastumun nisa bimana lamasa, dengan dalil seperti barakallah itu bukan saling memberkahi Tuhan dengan kamu, tapi Tuhan memberkahimu. Nah, dalilnya Imam Syafi'i ini adalah tidak kuat karena ada qarinah haliyah, ketidakmungkinan kita dan Tuhan saling memberkahi. Jadi yang mengalihkan musyarakahnya itu hilang adalah karena qarinah haliyah. Itu persoalannya. Tapi kalau saya berdebat gini, lagi-lagi banyak yang tersinggung. Pinter kamu atau pinter Imam Syafi'i, kan begitu persoalannya. Jadi di situ jadi masalahnya. Begitu Pak. Ya. Pak Romi Hidayat, terima kasih di Jakarta Timur sudah bergabung dan tadi menyampaikan tentang pengertian rijal dan nisa. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.